Teman-teman, kali ini Good Morning Indonesia with Poetry kedatangan seorang tamu istimewa, Bapak Doni Amir Sagaf, seorang ustadz yang 2 minggu lalu hari Sabtu memberikan ceramah di masjid kesayangan masyarakat Indonesia di Westal. Assalamualaikum, Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak dan seluruh masyarakat Indonesia, terutama di Indonesia, Melbourne ini juga sehat. Alhamdulillah. Ya, juga terima kasih. Terima Ah, kasih. yang ingin kami tanyakan adalah kenapa Australia? Kan masih ada 4 benua lainnya ya. Kenapa Australia yang dipilih? Eh, Terima kasih Pak Anton dan acara Good Morning Indonesia ini. Jadi singkat cerita, kami atau saya punya kumpulan pengajian lah kira-kira begitu Pak. Dimulai dari semasa pandemi lalu. Biasanya kan kalau sebelum pandemi saya berceramah langsung offline gitu. Kemudian pandemi pengajiannya kami lakukan secara online. Nah, pelan-pelan dimulai dari eh, Bunda Hani Nasution di sini, istri dari Pak Siam, eh, ikut pengajian, kemudian bertambah mengajak kawan-kawan dan alhamdulillah sekarang jadi dari pengajian kami itu awalnya 27 orang, sekarang alhamdulillah anggotanya ya mungkin insya Allah sudah sekitar hampir 2 ribuan orang gitu Oh, kira-kira. luar biasa ya. Ya, kami jumpa setiap Jumat lewat Zoom, masih terus insya Allah sampai hari ini juga. Dan kota ketiga terbanyak pesertanya adalah Melbourne. Iya, iya, Jadi iya. Jakarta, kemudian Surabaya, oh Malang, Malang ketiga, keempat berarti, Iya. kemudian adalah Melbourne. Ya, jadi datang ke sini salah satunya dalam rangka hal tersebut diprakarsai oleh Ibu Hani Nasution dan juga suami yaitu Pak Siam Nugraha, diaspora atau penduduk atau masyarakat Indonesia di Melbourne ini. Demikian Pak. Mantap. Iya. Malam itu saya rasa menarik sekali ya, karena saya tidak sempat dengar seluruhnya, sering keluar karena ada telepon penting ya. Iya, Judul malam itu metode berbekal menuju negeri akhir. Tapi iya, gambar pertama yang saya lihat di slide malam itu konferensi Potsdam di Jerman 1945. Saya pikir menarik iya, sekali dan tanggapan dari para jemaah malam itu menarik sekali. Ya, apa suatu metode yang lain dari yang lain. Ada apa? Apa iya. hubungan antara konferensi Posdam. Potsdam dengan judul malam itu? Iya Pak Anton, sebagaimana kita ketahui, saya mengangkat betapa bom atom Hiroshima Nagasaki tahun 45 Agustus itu, 6 dan 9 Agustus itu hasil dari bukan hasil. Sebelumnya terjadi konferensi di Potsdam itu sekutu minta atau bukan sekutu mengumumkan bahwa Jepang harus menyerah, kira-kira begitu ya. Nah, rupanya Jepang sebetulnya menyerah itu. Menurut menurut sejarah, catatan sejarah, Perdana Menteri Jepang Suzuki Kantaro ketika itu sudah mengumumkan lewat siaran radio juga. Nah, cuma pengumumannya dilakukan dengan bahasa Jepang gitu. Ya, Mokusatsu kata-kata Suzuki Kantaro gitu. Nah, menariknya diterjemahkan di Inggris maupun di Amerika kata-kata mokusatsu itu sebagai ignoring, we are ignoring. Ya, padahal di dalam bahasa tutur orang Jepang kata-kata mokusatsu itu kami akan berdiam diri, kira-kira artinya begitu. Dan berdiam diri itu artinya adalah menyerah itu. Jadi ada semacam loss in translation sehingga terjadilah bom atom itu tidak kurang dari seorang sastrawan Bernard Shaw itu ya yang menuliskan bahwa ini adalah tragedi translasi. Ya, jadi satu kata itu dianggap belum menyerah padahal sebetulnya Jepang ingin menyerah gitu kira-kira gitu. Akhirnya dikirimlah bom atom Hiroshima Nagasaki. Nah, malam itu Pak Anton yang kami sampaikan di masyarakat di Masjid Westall adalah
Di dalam Al-Quran ini, karena Al-Quran itu bahasa Arab, banyak kata-kata krusial yang tidak diartikan secara tepat ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk salah satu yang saya sharing itu malam itu adalah bahwa timbangan amal kebaikan nanti yang akan menentukan kita masuk surga atau tidak, itu adalah urusan amal yang berat, bukan amal yang banyak. Nah, itu. Jadi kalimat Allah itu sakulat, sakila itu artinya berat, bukan banyak. Itu dampaknya luar biasa. Saya merasakan setidaknya begitulah kira-kira. Setidaknya saya lah gitu. Contoh Pak Anton. Ada orang Ada orang berpuluh-puluh tahun dia bisa berangkat umroh. Setiap tahun dia bisa berangkat umroh karena uangnya banyak. Berdasarkan salah translasi bahwa amal itu yang banyak, dia terus yang berangkat umroh. Dia mau cari banyak amal. Tiap tahun berangkat, tahun berangkat, tahun berangkat. Tapi kalau sejak awal dia mengerti bahwa amal itu yang berat bukan yang banyak, maka boleh jadi dia, tahun ini saya tidak lagi mau berangkat umroh. Saya akan berikan uang umroh saya ini ke adik saya. Saya akan berikan kepada mungkin tetangga saya yang belum berangkat umroh. Kenapa? Karena yang dihitung Allah itu bukan banyaknya, tapi beratnya. Kan berat kita memberikan uang kita itu kepada orang. Dek, kamu saja berangkat umroh sana, sama keluargamu sana. Jangan bilang-bilang ya, ada uang dari abang, misalkan begitu. Kan itu berat itu. Nah, jadi yang Allah minta ini rupanya yang beratnya, Pak Anton, bukan yang banyaknya. Gitu. Satu dari sekian banyak kata yang krusial itu harus kita jelaskan agar masyarakat itu atau umat itu mengerti bahwa sebetulnya memang Allah itu tidak minta yang banyak tapi minta yang berat. Mengukir amal yang berat. Maka metodenya, judulnya metode berbekal yang benar kepada hari akhir gitu. Ya. Ada lagi yang krusial sedikit lagi Pak Anton. Bahwa rata-rata jamaah itu akan ya bukan berkeluh kesah tapi kadang-kadang bicara begini, aduh Ustadz sayang sekali saya tahu agama ini baru sudah tua begini, umur sudah tidak lagi muda Ustadz, coba saya tahu dari dulu agama ini. Loh, jangan Pak, jangan bicara seperti itu. Kenapa? Karena boleh jadi sisa usia Anda, kalau Anda bisa betul-betul mengukir amal yang berat, itu lebih baik daripada Anda mulai mengukir dari muda tapi amalnya ringan. Gitu. Karena tadi, nanti timbangan itu akan melihat beratnya, bukan banyaknya. Gitu. Kan Ya. kalau kita sudah usia tuh, maaf ya, usia mungkin sudah dewasa, sudah merasa diri tinggal sebentar lagi, rasanya kita akan terpacu untuk betul-betul pilih amal yang kualitas, yang berat. Gitu. Nah, itu jadi kata itu, aduh sekali, krusial sekali Pak Anton. Makanya saya mulai dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kira-kira begitu, demikian Pak. Kembali ke pertanyaan bom atom di Hiroshima Nagasaki. Kata menyerah dalam bahasa Jepang itu setelah bom Hiroshima atau setelah Hiroshima dan Nagasaki? Sebelum Pak, tanggal Sebelum. 20, ya, tanggal 28 Juli, Posdam itu tanggal 26 Juli, tanggal 28 Juli itu Suzuki Kantaro sudah membuat siaran pers, siaran radio, mengatakan dirinya atau mengatakan Jepang Bokusatsushi dalam bahasa Jepang itu. Kami akan berdiam diri, tidak akan melakukan apa-apa. Nah, itu bahasa tutur orang Jepang yang artinya menyerah. Begitu. Orang Jepang tuh malu kalau dia sampai tidak berbuat apa-apa. Itu kata-kata itulah yang kemudian tidak ada vocabulary-nya di dalam bahasa Inggris kira-kira begitu. Iya, iya. We are ignoring diterjemahkan di sana itu. Hmm. Ignoring dalam bahasa Inggris adalah suatu kata yang tidak beradab. Iya. We are ignoring. Kami mengabaikan seolah-olah dalam bahasa Indonesia kira-kira
bodoh amat, kira-kira begitu. Hmm. Ya, Ya padahal mungkin, maksudnya adalah ya, ya mungkin juga bisa menyerah. diartikan menolak untuk menyerah ya. Betul, betul, Pak. Mhm, mhm. Kemudian tadi yang sering umrah itu, apakah mungkin ada alasan-alasan lain, bukan hanya karena seringnya, mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi yang membuat orang tersebut ingin kembali lagi ke melakukan Tanah umrah. suci, tentu saja. Jadi kalau kalau dasarnya adalah apa namanya, keinginan yang terus-menerus untuk kembali ke tanah suci lagi dan lagi, tentu saja tidak masalah. Ya, tapi lain lain soal kalau memang dia ingin apa umroh itu karena pengen amalnya banyak gitu kan. Nah, justru kalau amalnya pengen kualitas, justru rela memberikan kepada orang lain, dalam hal ini menjadi berat gitu. Dia tidak berangkat tapi orang lain yang berangkat, justru lebih bermakna itu timbangan itu ketimbang dia lagi yang berangkat gitu. Jadi dilihat dari sisi banyak atau beratnya timbangan kebaikan. Tentu kalau dilihat dari sisi bahwa selalu kepingin kembali, tentu saja silahkan, dan memang tidak pernah cukup kita rasanya ingin kembali ke tanah suci. Ya. Kayak gitu, Pak. Kemudian bagaimana kira-kira kalau eh, Bung Karno pernah berkata mengenai situasi umat pada waktu itu bahwa umat sibuk dengan abunya tapi lupa apinya. Persis sekali. Kata-kata ini saya senang sekali. Eh, Apa kata-kata yang menarik dari Bung Karno? Ada seorang profesor sejarah juga mungkin Pak Anton kenal. Beliau tinggal di apa di Bandung itu. Judul judul buku beliau ada 2 jilid sangat menarik, Api Sejarah judulnya itu. Beliau Saya ada mengutip dua itu juga, duanya, Pak. betul betul, masya Allah, menarik itu. Jadi beliau mengutip juga kata-kata Bung Karno ini, umat ini sekarang sibuk mengurusi abunya agama, lupa dengan apinya, atau kalau boleh saya pakai kiasan yang lain, kulitnya pisang kita kejar, tapi isinya kita buang. Gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat ritual, kita melihat tadi amal itu cari yang banyak buat dirinya sendiri. Padahal justru sebetulnya dengan memberikan kepada orang lain itu yang berat. Dan Allah lihat yang berat, isinya, bukan kulitnya. Ya, Gitu. Bukan ya, kulitnya. Ini ini penting sekali. Saya rasa itu adalah apa namanya, eh, satu satu apa paradigma penting kita. Jadi rupanya begini Pak Anton, satu saya tambahkan sedikit lagi mengenai quotation Bung Karno tadi. Rupanya eh, Nabi apa namanya, Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, dalam surat Al-Fat maksud saya, dalam surat ke-48 ayat ke-29, ayat terakhir itu, kalimatnya begini, auzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada, dan seterusnya. Ayat ini panjang. Saya ingin ambil awalnya tadi. Muhammad adalah Rasul Allah. Dan yang bersama dengan Muhammad, yang akan bersama dengan Muhammad nanti, dan seterusnya. Cirinya adalah dia tegas terhadap orang kafir dan ruhama bainahum. Kata-kata ruhama itu diambil dari bahasa Arab yang akar katanya sama dengan rahim. Rahim, ruhama. Rahim itu apa? Rahim itu adalah ada di tubuh seorang ibu, rahim itu. Jadi yang keluar dari rahimnya ibu itu, begitulah sayangnya seorang ibu, yang keluar dari rahimnya itu dia sayangi sedemikian rupa. Kata Allah, orang-orang yang akan bersama dengan Rasulullah nanti, di antara sesama mereka, mereka saling kasih sayang, derajat kasih sayangnya, sebagaimana rahim seorang ibu, segitulah kasih sayang kita terhadap sesama kita. Gitu. Nah, itulah aplikasinya tadi. Jangan kita lagi yang beramal. Kalau kita mampu bayarin, berikan kepada saudara kita, berikan. Agar ruhama ubainahum tadi. Kasih sayang di antara sama kita. Jadi jangan egois kita.
kepada sesama kita. Kasih sayang sesama kita. Yang terbaik kita berikan kepada saudara kita, kepada sesama kita. Itu artinya kita ikut kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan menjadi timbangan yang berat nanti di sisi Allah. Demikian Pak kira-kira. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh seperti otoritas di masyarakat Indonesia seperti MUI atau pemerintah untuk kembali memperhatikan apinya, jangan sibuk dengan abunya. Nah, menarik sekali Pak Anton. Jadi terus terang kami atau saya lah setidaknya melihat bahwa kita harus kembali kepada apinya gitu. Jadi mungkin ya saya saya menjawab pertanyaan Pak Anton tadi dengan melakukan. Gitu. Saya melihat mungkin kita ya kita itu termasuk juga mungkin organisasi agama kita di Indonesia masih kurang kita ke arah situ. Sehingga insya Allah kami mendedikasikan diri, mendedikasikan waktu, usaha untuk kembali kepada apinya tadi itu. Menjelaskan kepada umat bahwa Al-Quran itu indah. Dan keindahannya dimulai dari kebersamaan gitu. Lapang dada gitu. Membuka diri, ya, memberikan kepada sesama, terutama kaum muslimin. Menjaga amal yang berat. Agar apinya tadi betul-betul menjadi driver bagi kita. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu, saya pikir biarlah kita bekerja saja. Bukan mendului, tapi ya bersama-sama. Kalau kita dianggap misalkan memberikan contoh, alhamdulillah. Tapi sebetulnya enggak juga. Yang penting kita bekerja saja agar umat ini kembali kepada apinya, tidak hanya debunya saja. Demikian, Pak. Kemudian saya dengar beberapa tahun yang lalu, pemerintah Indonesia, pemerintah yang sekarang, mencoba Ya. untuk melakukan sertifikasi. Nah, Nah, seberapa berhasil dan apa tujuannya dan bagaimana akhir kira-kira kalau usaha ini berhasil? iya, jadi sebetulnya apapun usaha atau apapun kegiatan ya yang dilakukan oleh otoritas dalam hal agama gitu ya, termasuk mungkin sertifikasi juga pernah dilakukan di misalkan Mesir misalkan gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang salah sih kalau kalau kita melakukan itu. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah pisau bedahnya itu, alat ukurnya itu, gitu. Karena jangan sampai satu hukum itu justru menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan, gitu. Nah, hukum misalkan, hukum itu bagus, peraturan dibuat bagus, tapi kalau peraturannya dipakai untuk ya menguasai satu kelompok ingin menguasai, kemudian mengalahkan kelompok yang lainnya memakai hukum tersebut, disinilah kesalahannya. Nah, begitu juga sertifikasi mubalik tadi itu. Jangan sampai itu dijadikan satu alat untuk satu kelompok ingin menguasai saja. Nah, itu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan gitu. Tapi kalau bentuk pendidikan, bentuk peningkatan kualitas bagi mubalik agar yang sampai kepada umat ini adalah kualitas, tentu saja baik. Nah, makanya itu that's a tools, ya, tapi bagaimana menjalankan tools itu agar betul-betul baik seperti pisau, Pak Anton. Pisau itu kalau dipakai oleh seorang juru masak, jadinya itu adalah masakan yang enak. Tapi pisau juga lah yang dipakai oleh bandit, oleh perampok, untuk merampok orang lain. Alatnya sama, sama-sama pisau. Tapi tergantung siapa yang memakainya. Jadi saya pikir sertifikasi atau apapun itu yang lainnya, itu seperti pisau, tergantung siapa yang memakainya. Kalau baik dia, baik pula lah hasilnya untuk umat ini. Tapi kalau jahat, bukan jahat. Tapi kalau disalah artikan pemakaiannya, maka dampaknya pun luar biasa. Demikian Pak Anton kira-kira. Apakah usaha ini masih jalan atau sama sekali berhenti? Saya melihat sekarang di Indonesia sepertinya berhenti, Pak Anton. Eh, karena gaungnya sudah tidak terdengar lagi, apalagi menjelang tahun pemilu, kelihatannya otoritas lebih
fokus ya kepada apa bentuk eh, hari-hari politik lah kira-kira begitu. Mhm, mhm, mhm. Ganti. Kemudian bagaimana Al-Quran, kitab suci, bisa memperbaiki kehidupan sosial umat? Wah, menarik sekali Pak Anton. Terus terang saya ke Melbourne ini adalah kali yang kedua. Tahun 2005 saya pernah juga datang ke sini atas undangan dari apa eh, pemerintah Australia menceritakan apa yang terjadi tsunami 2004 di Aceh. 2005 bulan Februari saya datang ke sini karena saya putra daerah, putra Aceh, dan juga hari kedua saya sudah ada di Banda Aceh waktu itu, tanggal 27 Desember itu. Nah, saya bercerita, memaparkan bagaimana apa yang terjadi di Aceh ketika itu. Nah, satu kali dalam perjalanan itu, dalam perjalanan selama Februari sampai Maret saya di Melbourne, kemudian Sydney dan Canberra, ada satu kali saya ingat di Melbourne, di University of Melbourne ini saya diminta untuk bicara depan mahasiswa dan komunitas Indonesia ketika itu. Saat itu masih ada Profesor Arif Budiman